Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Jaguar Sunda. Pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan tentang fase C, yaitu Application Architecture. Langsung aja kita masuk ke step yang pertama. Jadi step yang pertama itu adalah Select Reference Models, Viewpoints, dan Tools. Nah, di step 1 ini kita akan meninjau ulang dan memvalidasi setiap aset-aset dari dokumen sebelumnya. Kemudian menentukan guideline untuk pengembangan principles, menentukan aset yang relevan untuk diambil, dan menentukan sudut pandang yang relevan dari concern setiap stakeholder, serta mengidentifikasi tools apa yang mau kita pakai di arsitektur mendatang. Nah, step 1 ini terdiri dari 2 step lanjutan lagi. Yang pertama adalah determine overall modeling process, yaitu untuk setiap sudut pandang yang sudah ditentukan tadi, kita tentukan model yang dibutuhkan yang bisa mendukung sudut pandang tersebut secara spesifik menggunakan tools yang sudah dipilih tadi. Kemudian yang kedua adalah pastikan semua stakeholder concern terpenuhi. Jangan sampai ada yang nggak terpenuhi. Kalau misalkan nggak ada yang belum terpenuhi, bikin model baru lagi untuk memenuhi concern tersebut. Lalu proses yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi arsitektur itu yang pertama, memahami daftar komponen yang dibutuhkan. Yang kedua, menyederhanakan aplikasi yang rumit dengan cara dekomposisi fungsi-fungsi. Yang ketiga, mengidentifikasi logical application. Yang keempat, mengembangkan matriks dan memetakannya terhadap layanan bisnis, fungsi bisnis, data, proses, dan lain-lain. Yang terakhir adalah detailkan setiap komponen dalam aplikasi. Nah, step yang kedua dari step 1 ini adalah identify required catalogs for application building block. Jadi di step 1.2 ini kita akan mengidentifikasi portfolio aplikasi organisasi untuk dijadikan katalog yang bersifat hierarkis. Lalu mendekomposisi entitas model dan seluruh entitas model terkait. Katalog tersebut membentuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan arsitektur ke depannya, baik itu matriks, diagram, atau aktivitas lainnya. Lalu katalog yang harus diperhatikan itu ada application portfolio katalog dan interface katalog. Lalu step 1.3 yaitu mengidentifikasi matriks yang diperlukan. Nah, matriks ini menunjukkan relasi antar entitas. Matriks yang berasal dari material pengembangan diagram-diagram ini dapat digunakan menjadi sumber untuk menilai dampak apa yang terjadi pada arsitektur. Nah, ketika baseline arsitektur portofolio sudah diselesaikan, kita dapat melakukan mapping aplikasi yang digunakan dengan tujuannya untuk bisnis itu apa. Nah, setelah aplikasi di mapping dengan layanan bisnisnya, kita dapat mempertimbangkan hubungan atau asosiasi antara aplikasi dengan data lewat business information diagram yang dibuat pada saat pembuatan bisnis arsitektur. Nah, kalau ternyata udah ada model baseline aplikasi itu dapat digunakan untuk memvalidasi bisnis arsitektur. Nah, untuk matriks yang dapat digunakan pada application arsitektur ada beberapa seperti application organization matrix, role application matrix, application interaction matrix, dan application function matrix. Nah, di sini akan diberikan contoh application role matrix untuk education system. Role yang terdapat pada education system yaitu back-end, administration, finance, user assistant, marketing, academic. Nah, di map dengan aplikasi yang ada. Nah, misalnya untuk tryout membutuhkan back-end dan akademiknya, lalu customer service membutuhkan administrasi, user assistant, dan marketing, serta financial membutuhkan aplikasi dari finance. Setelah itu lanjut ke step 1.4 yaitu mengidentifikasi diagram yang diperlukan. Nah, diagram ini akan menjelaskan berbagai sudut pandang dari aplikasi arsitektur yang disampaikan oleh para stakeholder sesuai dengan concern dan kebutuhan mereka masing-masing. Diagram yang dapat digunakan contohnya ada application communication diagram, application and user location diagram, enterprise manageability diagram, process application realization diagram, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh application and user location diagram sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat contohnya dari internet. Ini tuh misalnya ada beberapa aplikasi seperti accounting, ERP, TripAdvisor site, dan lain sebagainya dengan usernya yang ada di atas dengan lokasi-lokasinya seperti ada di Paris, di Lyon, Nantes, Toulouse, dan lain sebagainya. Lalu lanjut untuk step 1.5 yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang akan diperlukan. Nah, ketika katalog matriks dan diagram dari application arsitektur telah selesai dikembangkan, model arsitektur juga dapat dimulai dengan memformalisasi kebutuhan-kebutuhan yang berbasis aplikasi untuk melihat target arsitektur aplikasi yang diinginkan itu apa. Nah, kebutuhan ini mungkin relate dengan domain aplikasi, terus dapat memberikan input requirement untuk arsitektur data dan teknologi, serta dapat memberikan
detail untuk direfleksikan saat membuat desain dan implementasi untuk memastikan bahwa solusi yang kita berikan tuh dapat memenuhi kebutuhan arsitektur. Kita masuk ke step yang kedua, yaitu mendevelop baseline application arsitektur. Nah, di sini akan diberikan deskripsinya. Nah, tujuan untuk pengembangan deskripsi baseline arsitektur ini untuk memberikan justifikasi kenapa harus mengembangkan target arsitektur. Nah, scope dan level detailnya ini akan bergantung pada aplikasi apa aja yang mau dibawa saat membuat target arsitekturnya, dan juga pada deskripsi arsitektur yang ada. Nah, untuk mendetailkannya dapat dilakukan identifikasi application arsitektur building block yang relevan dari arsitektur repository. Nah, kalau ternyata nggak ada kondisi existing pada arsitektur repository, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu aplikasi apa yang digunakan dan satu lini dengan katalog application portfolio. Nah, untuk deskripsi baseline Eduka System adalah sebagai berikut. Saat ini, Eduka System telah memanfaatkan aplikasi berbasis website dan mobile untuk menjalankan bisnisnya. Nah, pengguna dapat mengakses semua materi melalui website dan web browser maupun download aplikasi Eduka di Google Play Store dan App Store. Nah, setelah itu, Eduka juga memanfaatkan aplikasi Slack dan Trello untuk mengatur manajemen internal perusahaan, di mana Slack digunakan untuk komunikasi seperti chatting dan diskusi, sementara Trello untuk mengatur jadwal pekerjaan mereka. Selanjutnya, step ketiga yaitu develop target application architecture description. Pada step ini, ada 3 poin. Yang pertama, mengembangkan target description untuk application architecture untuk mendukung arsitektur vision, target business architecture, dan target data arsitektur. Scope dan level detailnya yang akan ditentukan ini bergantung pada relevansi elemen aplikasi untuk mencapai target arsitektur vision. Sebisa mungkin, identifikasikan application arsitektur building blocks dengan menggambarkan pada arsitektur repository. Deskripsi target application arsitektur dari Eduka System adalah sebagai berikut. Application arsitektur Eduka System akan dilakukan terhadap aplikasi yang digunakan untuk belajar mengajar di Eduka System. Perubahan yang ditargetkan adalah menggunakan sebuah aplikasi PWA atau Progressive Web Apps, di mana pengguna tidak harus mendownload aplikasi lain di Play Store atau App Store. Pengguna dapat mengakses aplikasi kapanpun dan dimanapun hanya melalui web browser yang dibuat seolah-olah menjadi aplikasi lain. Selanjutnya, step keempat yaitu perform gap analysis. Pada step 4 ini, verifikasi model arsitektur untuk konsistensi dan akurasi internal. Ada 4 poin. Yang pertama, lakukan analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik jika ada dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, validasi bahwa model pendukung prinsip tujuan dan kendala. Yang ketiga, perhatikan perubahan sudut pandang yang direpresentasikan dalam model yang dipilih dari arsitektur repository dan dokumen. Dan yang terakhir, uji model arsitektur untuk kelengkapan persyaratan. Berikut merupakan contoh gap analysis dari Eduka System. Pada baseline, Eduka System menggunakan 3 aplikasi, website, Android, dan iOS. Pada targetnya, Eduka System menggunakan 1 aplikasi progresif. Selanjutnya, step kelima yaitu define candidate roadmap components. Arsitektur roadmap mencantumkan paket pekerjaan individu yang akan merealisasikan target arsitektur dan menampilkan pada timeline agar dapat diketahui perkembangan dari baseline arsitektur menjadi target arsitektur. Arsitektur roadmap akan meng-highlight nilai bisnis dari setiap tahap. Transisi arsitektur diperlukan untuk merealisasikan target arsitektur yang didefinisikan sebagai langkah perantara. Mengikuti pembuatan dari baseline arsitektur, target arsitektur, dan gap analysis. Aplikasi roadmap diperlukan untuk memprioritaskan kegiatan selama fase-fase yang akan datang. Aplikasi arsitektur roadmap ini akan digunakan sebagai bahan pokok untuk mendukung definisi lebih rinci dari cross-discipline roadmap dalam fase opportunities dan solution. Selanjutnya, step ke-6, resolve impact across the architecture landscape. Setelah aplikasi arsitektur selesai, penting untuk memahami dampak atau implikasi yang lebih luas. Pada tahap ini, artefak arsitektur lain di arsitektur landscape harus diperiksa untuk mengidentifikasi. Yang pertama, apakah aplikasi arsitektur berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya? Kedua, apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada aplikasi arsitektur? Yang ketiga, apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari aplikasi arsitektur di area lain dari organisasi? Yang keempat, apakah aplikasi arsitektur berdampak pada proyek lain? Dan yang terakhir, apakah aplikasi arsitektur akan terkena dampak dari proyek lain?
Oke, berikutnya step 7 yaitu conduct formal stakeholder review. Jadi yang pertama kita cek motivasi utama proyek arsitektur dan statement of architecture work dengan application arsitektur yang dipropose. Kemudian lakukan analisis impact untuk melihat area mana dari arsitektur bisnis dan data yang mungkin perlu diubah untuk mengikuti konfigurasi aplikasi arsitektur ini. Kalau impact yang signifikan, nanti kita perlu merevisi arsitektur bisnis dan data lagi. Dan terakhir, identifikasi konsen dan infrastruktur arsitektur teknologi yang akan didesain berikutnya. Kemudian step 8, finalize arsitektur. Yaitu yang pertama, tentukan standar untuk setiap building block dengan menggunakan reference model yang didapatkan dari dokumen arsitektur repository. Kedua, adakan validasi dan verifikasi atas keseluruhan arsitektur terhadap kebutuhan bisnis. Lalu, dokumentasikan laporan kerunutan kebutuhan final. Dokumentasikan pemetaan final dari arsitektur di dalam arsitektur repository dari building block yang terkait dan diidentifikasikan mana bisa digunakan lagi di masa mendatang. Dan terakhir, finalisasi seluruh pekerjaan termasuk analisis web. Lalu step yang ke-9 yang terakhir, create the architecture definition. Jadi kita lakukan dokumentasikan alasan untuk pemilihan building block yang kita pilih. Lalu kita siapkan di dokumen tersebut bagian untuk aplikasi arsitektur. Tambahkan juga grafik ataupun diagram yang mendukung arsitektur aplikasi tersebut. Nah, untuk output dari aplikasi arsitektur sendiri ada pertama deliverable dari fase arsitektur vision yang telah diperbarui dan diupdate. Kedua, draft dari dokumen arsitektur definition. 3, draft dari spesifikasi arsitektur requirement. 4, komponen aplikasi arsitektur pada arsitektur roadmap. Dan ada katalog, matriks, dan diagram seperti yang ada di slide pada berikut ini. Oke. Sekian presentasi dari kami kelompok Jaguar Sunda, kelompok 2. Terima kasih.